kami jadikan sebagai syiar. Syiar Allah. Syiar itu apa? Ya mungkin bahasa bisnisnya promosi, bahasa masyarakatnya lah sosialisasi gitu ya. Sosialisasi ajaran Allah min sya'airillah, supaya diketahui ajaran Allah itu apa saja. Antara lain inilah, ada binatang yang besar, fiha khair, di dalamnya banyak sekali manfaat yang sangat baik untuk kepentingan komunikasi sosial, komunikasi spiritual, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Itulah khair. Fadhkur ismallahi 'alaiha, maka sebut nama Allah ketika mau menyembelih binatang tersebut. Kapan? Shawaf, manakala sudah berbaris. Berarti ini jelas untuk unta nih. Sebab kalau kambing bukan lagi berbaris, dipotong itu kan, dirobohkan dulu. Demikian juga sapi dijungkirkan dulu baru bisa dipotong. Kalau unta memang sambil berbaris bisa dipotong. Iya, emang cara motong unta itu begitu. Jadi enggak mesti digulingkan dulu, bahkan tidak biasa digulingkan dulu kalau unta. Kan unta kan berdiri, kemudian lehernya kan panjang begini. Nah, orang punya berdiri sini, udah tinggal kayak motong pohon pisang aja. Begitu cara motong cara nyembelih unta. Kasihan dong, nya sama aja semuanya juga. Nggak ada perbedaan. Cuma justru unta itu langsung pas datang ke situ, orang yang sudah megang golok langsung potong, selesai, sudah jungkir dia. Ya? Ya itu mah urusan tukang lah. Bisa sampai putus, bisa enggak, urusan tukang itu mah. Jadi kan ada syarat-syaratnya, bisa harus putus itu kan. Yang jelas kalau sudah dipotong dan langsung darah kan mengalir begitu lancar, langsung dia jatuh. Kalau saya mau dulu digorengkan. Padahal tidak mesti digolirkan. Mungkin nggak tahu ya orang itu. Iya dulu waktu haji pertama ya, dengan Pak siapa itu? Iya, satu lagi ada yang itu yang membimbing. Memang ceritanya ini sama dengan bisa juga. Ya pernah dengar gitu. Padahal motong unta enggak. Kita lihat di tempat motong unta. Saya masuk ke tempat pemotongan karena ini berlandaskan ayat Al-Quran. Saya penasaran. Pas Al-Quran menyebutkan apabila sudah berbaris sebut nama Allah kan gitu. Lah, berbaris bukan sudah digeletakkan gitu. Ternyata betul. Jadi ada orang yang dari belakang dorong-dorong unta ke tempat penyembelihan. Sudah masuk aja ke pintu ke tempat penyembelihan, orang sudah siap aja megang golok, langsung potong. Udah, unta jatuh. Dorong lagi dari luar, masuk, potong gitu. Udah berjatuhan gitu. Gitu caranya. Ya, para jamaah haji yang ikut Maqdis suka ngesut pemotongan unta. Nah, Al-Quran menyebutkan fadhkur ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha, apabila sudah jatuh tersungkur, fakulu minha, silakan makan sebahagian dari dagingnya, wa atimul qani'a, dan berikan juga kepada yang lain. Siapa saja yang lain yang bisa dikasih, siapa aja. Yang enggak minta, iya yang enggak minta. Yang mungkin enggak merasa perlu juga dikasih. Jangan-jangan kalau sudah dikasih mau juga. Kalau punya tetangga yang non muslim bagaimana? Kasih juga. Kalimatnya al-qani' itu yang merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, sehingga tidak menunggu dikasih, kasih juga. Sebab apa tujuannya? Tujuannya bukan sekedar memanfaatkan dagingnya, tapi syiar Islam, sosialisasi ajaran Allah. Sehingga kalau punya tetangga yang non muslim, silahkan juga kasih. Nggak tahu nih, ya? Kalimatnya fakulu minha, karena makanlah gitu.
tulang nampaknya susah dimakannya kalau tulang. Jadi fakulu minha, makanlah dari sebahagian itu, wa at'imu al-qani'a, dan berikan makanannya kepada yang lainnya. At'imu itu kan memberi kepada yang lain. Al-qani'a wal mu'tar. Jadi yang ya tidak menunggu dikasih dan juga yang meminta-minta. Nah, dengan demikian maka terbagi tiga nih. Yang berkurban, yang tidak menunggu, dan yang menunggu. Semuanya juga silakan dibagi, supaya ada pemerataan manfaat dari rizki dari Allah ini. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan binatang yang besar buat kamu agar kamu bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta, menyembelih kambing, menyembelih domba biasa untuk kurban ini atas nama pribadi, keluarga dan masyarakat dan umat. Hadis lain masih hadis riwayat Hakim dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla lin-nasi yauman nahr. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat pada hari kurban, menjadi imam. Falamma faragha min khutbatihi, selesai beliau berkhutbah dan salatnya, dhaha bikabshin, beliau memotong seekor domba. Fadzabahahu huwa binafsihi, beliau berkorban, beliau motong sendiri dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Rasul bersabda, ya Allah, setelahnya baca basmalah dan Allahu akbar, lalu beliau bersabda, ya Allah, ini binatang ini aku potong sebagai kurban atas namaku dan atas nama orang yang belum berkurban dari umatku. Nah, dari umatku ini sangat luas sekali, bahkan bisa meliputi yang sudah meninggal dan yang belum lahir. Atas nama umatku. Cuma kembali kepada yang tadi, jangan dipahami bagi-bagi pahala, bukan berbagi pahala, tetapi Rasulullah sayang kepada umat yang ingin menghidupkan sunnah Rasul tapi tidak mampu, maka dibantu oleh beliau. Nah, kalau Rasulullah biasa menyembelih seekor kambing atau seekor domba atas nama orang banyak, kira-kira kalau ada sekolah yang menganjurkan siswanya untuk patungan 30 orang, ayo seorang 100.000, udah 3 jutaan ya. 3 juta tuh dapat 2, dapat 1 Pak Asep. 1 ya. 3 juta yang besar mungkin ya. Iya, dapat itu domba yang sangat besar sekali dengan biaya dari 30 orang. Kira-kira kalau ada pertanyaan, boleh enggak? Nah, jawaban berdasarkan hadis tadi gimana tuh jawabannya? Boleh kan? Tapi ada yang ngeremehkan itu. Apa-apaan itu? 1 orang rame-rame, 1 orang 1 lah katanya, 1 orang 1 ekor. Kalau nggak mampu mah udah, nggak usah. Aduh, ini anjuran buat semua orang. Bahkan Rasul ketika berkorban untuk orang lain, yang dikasih oleh Rasulullah itu tidak tahu tuh. Rasul berkorban atas nama orang lain, orang lainnya itu sendiri tidak tahu. Kalau yang tadi mah tahu karena sudah menyerahkan uang walaupun sedikit. Masa tidak dapat nilai sama sekali? Ini perbedaan antara kurban, aqiqah, dam, dan hadiyu. Kurban ini anjuran untuk semua orang muslim. Sebagaimana umpamanya hari rayanya untuk semua orang. Kalau hari raya Idul Fitri, nikmatnya ada sholat dan ada buka dari saum. Asalnya sekian lama tidak makan,
kemudian bisa makan. Hari raya Idul Adha setelahnya meningkatkan amal soleh selama 10 hari, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Hari ke-10-nya adalah pakai Idul Adha dan pakai pembagian, dan tentunya ada amal yang sangat utama, yaitu berkurban ini. Tentu untuk semua orang juga. Kasihan bagi orang yang memang hartanya sedikit, ingin melaksanakan kurban tapi tidak mampu dan dilarang kalau patungan. Aduh. Ini pemahaman ini mungkin perlu diperbaiki. Cuma begitulah, barangkali mungkin saat ini bisa dipahami. Kan kepada yang lain kalau diserang susah dalilnya gimana tuh. Oleh karena itu ya nanti sajalah tampilkan melalui YouTube nih. Jadi supaya orang bisa paham betul tentang hadis ini. Bahkan sampai saat ini saya masih mencari ada enggak hadis yang menyatakan bahwa satu ekor hanya untuk satu orang. Ada enggak hadisnya? Saya belum menemukan. Saya tidak berani berkata tidak ada, tapi saya belum menemukan. Karena setiap kali saya angkat masalah kurban, udhiyah, inilah hadisnya. Bahwa Rasulullah berkurban untuk sekian banyak orang. Berarti kalau begitu semua yang hadir di sini insya Allah hari raya Idul Adha sekarang berkurbanlah. Iya, jadi sapi untuk 7 juga itu ukuran untuk hadyu, untuk dam. Sedangkan untuk kurban mau untuk 7 mau untuk 70 silahkan saja. Bisa saja umpamanya ketika sudah dipasang di masjid sapi 1 buat angkanya kan 7 kan ke bawahnya itu ya 7, ya udahlah nama kita dimasukkan di situ dan kalbu kita berkata saya atas nama keluarga, tapi yang tercantum namanya di situ cuma 1 orang. Karena kalau sebutkan keluarga panitia yang bingung, bisa rame. Kita tentunya kan dalam amal ibadah ini harus menjalin komunikasi dengan sesama juga harus dijaga. Kalau memang belum pada mengerti ya jangan dipaksa. Ini ada dalilnya, ada hadisnya, bingung mereka. Gak akan begitu saja menerima kan. Paling nanya-nanya dulu kepada yang lain. Yang ditanya belum tentu tahu lagi. Tapi kalau begitu maka ya kalau umpamanya ya kita mau ikut di asalam umpamanya untuk sekeluarga berkurban, udahlah yang dicantumkan namanya 1 aja lah. Takut menimbulkan masalah nanti. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan kebaikan, malah menimbulkan masalah. Tadi di hadis yang bahwa Rasulullah menyembelih 1 kambing sendiri ke keluarga, kemudian yang 1 ekor untuk umatnya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyembelih 1 untuk beliau keluarga dan umatnya. Bagaimana kalau kita misalkan mampu berkorban tapi melihat orang lain selama hidup belum pernah berkorban, kasihan tapi jatah dia bukannya kayak ini kurbannya atas menamakan orang tersebut tapi dia sendiri lupa tidak berkorban. Iya, ya tentu kalau sudah kita berkurban atas nama keluarga orang lain, sekiranya dia tidak berkurban sudah terbantu oleh kita, walaupun dia tidak tahu, tapi sudah terbantu oleh kita. Sebab ini hakikat berkurban kan pertanggungjawaban cuma di akhirat. Kalau pertanggungjawaban di dunia harus dikasih tahu dia, supaya kalau ada yang nagih gitu utang udah dibayarin sama pedagangan gitu. Tapi kalau untuk kurban ini kan hanya hukuman hubungan di akhirat kita nanti. Jadi sebetulnya tahu enggak tahu tidak masalah, sebagaimana Rasul berkurban atas nama umat, ya umatnya sendiri enggak tahu tuh. Maksudnya Ustaz, jadi si dia yang kurban sendiri yang kurban itu lupa bahwa dia tidak menyebutkan dianya sendiri gitu. Untuk orang dia
yang maksud Ustaz. Kan Rasul sendiri di hadis riwayat Bukhari tadi tidak menghubungkan orang banyak kepada dirinya, hanya untuk orang lain saja. Ini kan hadis riwayat Bukhari menyebutkan Rasulullah yudahhi bisyatil wahidah an jami'i ahlihi. Artinya beliau suka berkurban dengan seekor kambing atas nama semua keluarganya. Tidak dengan dirinya, tidak. Hanya keluarga dia saja. Itu memberi makna bahwa bisa saja, saya sudah berkurban tahun lalu, sekarang mau berkurban atas nama keluarga orang lain saja. Karena saya tahu, terutama umpamanya seorang pengusaha punya karyawan yang sudah ketahuan lah gitu kemampuan mereka untuk berkurban, ya gajinya berapa. Ya udahlah, saya berkurban atas nama karyawan bagian ini 1 ekor, bagian ini 1 ekor, bagian bisa saja begitu. Saya kemarin di Rumah Sakit Al-Islam, saya anjurkan semua 9 karyawan umat Islam harus berkurban tahun ini. Biar syiarnya Rumah Sakit Islam luar biasa, saya bilang. Mampu 200.000, 200.000, mampu 500.000, tampung. Nanti 1 ekor sembeli atas nama keluarga ini, atas nama pemanya bagian cleaning service 1 ekor kambing, bagian pemanya perawat berapa. Itu bisa terjadi seperti itu, sehingga syiarnya semakin besar gitu. Wah, rumah sakit Islam bisa-bisa kurbannya paling banyak gitu, karena sudah mengerti. Tapi kalau belum mengerti, boleh jadi yang berkorban cuma dokter-dokternya aja. Tapi ada resikonya, ada yang menyebutkan biasanya yang punya hajat itu boleh makan sepertiganya. Kalimat boleh kan bukan harus kan? Ya, silakan saja. Dan tentunya bukan perintah, tapi itu adalah dipersilahkan. Mau ngambil paling banyak sepertiga. Kata siapa? Bukan kata Quran, bukan kata Rasul, tapi kata pendapat Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil pemahaman dari Al-Quran tadi, fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Kan ada 3 kelompok yang akan memanfaatkan daging itu. Kamu yang berkurban, mereka yang tidak meminta, mereka yang minta. Maka disimpulkan oleh beliau maksimal 1/3 gitu. Karena dibagi 3 kelompok itu. Tapi hakikatnya enggak begitu. Sebab dalam hadis lain, kita perhatikan ini dari Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis riwayat At-Tirmidzi, menurut Albani hadis sahih. Sami'tu Atha bin Yasar. Atha bin Yasar berkata kepada Abu Ayyub, "Kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih praktek berkurban pada zaman Rasulullah? Demikian kata Atha bin Yasar kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang sangat istimewa. Ketika dia ditanya tentang satu ayat Al-Quran yang tidak membawa saksi oleh panitia penulisan Al-Quran, cukup kalau Abu Ayyub tanpa saksi juga. Karena Rasul sudah bersabda, kesaksian Abu Ayyub sebanding dengan 2 orang. Ini Abu Ayyub ini. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari menerangkan tentang berkurban pada zaman Rasul. Dia berkata, kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baiti fayakulun wa yut'imun hatta tabahan nas. Pada zaman Rasul biasa orang berkurban dengan seekor kambing atas nama keluarganya.